Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Ilmiati sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih dan teman-teman dari kelompok 2 yang sama-sama kita banggakan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi kami, yaitu tentang saum atau puasa. Yang pertama yaitu ada pengertian saum. Menurut bahasa, ialah menahan diri dan menjauhi dari segala sesuatu yang bisa membatalkan secara mutlak. Kalimat sama fulan anil kalam, au anil batil, au anizur, au anil akli atau anishi syurbi, yang berarti si fulan itu menahan diri atau menjauhi diri dari omongan, atau dari main-main, atau dari kebatilan, atau dari kedustaan, atau dari makanan, atau dari minuman. Dengan kata lain, ia tidak mau melakukan semua itu. Adapun menurut pengertian syariat, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang dianggap dapat membatalkan sejak terbit matahari hingga terbenam matahari dengan niat puasa oleh orang muslim yang berakal dan tidak sedang mengalami haid atau nifas. Berpuasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Yang kedua yaitu orang-orang yang wajib berpuasa. Para ulama sepakat sesungguhnya puasa itu wajib bagi setiap orang muslim yang berakal, sudah balik, yang sehat badan, dan yang tidak sedang berpergian. Bagi seorang wanita, selain syariat-syariat tersebut, ia harus tidak sedang mengalami haid atau nifas. Tidak ada kewajiban puasa bagi orang kafir, orang gila, anak kecil, orang sakit, orang yang sedang berpergian, wanita yang haid, wanita yang nifas, orang yang sudah terlalu tua, dan wanita yang sedang menyusui. Yang ketiga yaitu ada rukun puasa. Yang pertama niat. Niat yaitu menyengaja puasa Ramadan setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar shadiq. Artinya, pada malam harinya dalam hati telah tergerak berniat bahwa besok harinya akan mengerjakan puasa wajib Ramadan. Yang kedua yaitu meninggalkan segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang keempat yaitu ada macam-macam puasa wajib. Puasa wajib adalah jenis puasa yang wajib atau harus dijalankan oleh seorang muslim yang sudah balik karena hukumnya adalah wajib. Maka jika kamu tidak menjalankan atau akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, jika kamu menjalankan, maka akan mendapatkan pahala. Yang pertama yaitu puasa wajib ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa wajib yang dilakukan selama sebulan saat bulan Ramadan. Kewajiban ibadah puasa Ramadan terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Yang kedua yaitu ada puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa wajib karena sudah berjanji karena janji adalah hutang yang harus dibayar, sehingga puasa nazar wajib hukumnya. Yang ketiga yaitu ada puasa denda atau kifarat. Puasa denda adalah puasa wajib yang dilakukan untuk menggantikan dam atau denda atas pelanggaran. Puasa ini bertujuan menghapus dosa yang telah dilakukan. Beberapa hal yang membuat kamu wajib puasa kifarat antara lain melanggar sumpah atas nama Allah, kafarat dalam melakukan ibadah haji, kafarat kerana berjima atau berhubungan badan suami istri di bulan Ramadan sebagai pengganti puasa Ramadan, membunuh binatang saat sedang ihram. Macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah atau tidak wajib dilakukan. Seseorang yang menjalankan puasa sunnah akan mendapatkan pahala. Namun, jika dia tidak menjalankannya, dia tidak mendapatkan dosa. Yang pertama, puasa sunnah yaitu ada puasa Syawal. Syawal adalah nama bulan setelah bulan Ramadan. Jadi, puasa Syawal adalah berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini bisa dilakukan secara berurutan dimulai dari hari kedua Syawal ataupun bisa secara tidak berurutan. Yang kedua yaitu puasa Zulhijjah. Puasa Zulhijjah adalah puasa sunnah yang dilakukan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di hari ke-10
bertepatan dengan pelaksanaan Hari Raya Kurban, kita hanya diminta berpuasa hingga selesai melaksanakan solat Hari Raya. Setelah solat Idul Adha, kita tidak diperbolehkan melanjutkan puasa kerana hukumnya menjadi haram. Yang ketiga iaitu puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Sedangkan bagi umat Islam yang sedang berhaji, tidak ada keutamaan puasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah dilakukan juga untuk menyambut Idul Adha. Puasa Arafah mempunyai keistimewaan, iaitu akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu serta dosa-dosa di tahun yang akan datang. Yang keempat iaitu puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Tarwiyah, yakni 8 Zulhijjah. Istilah Tarwiyah berasal dari kata tarwa, yang berarti membawa bekal air. Hal tersebut karena pada hari itu, para jemaah haji membawa banyak bekal air Zam-Zam untuk persiapan Arafah dan menuju Mina. Yang kelima iaitu puasa Senin dan Khamis. Jenis puasa ini sunnah, mungkin yang paling banyak dilaksanakan. Puasa Senin Khamis berawal ketika Nabi Muhammad SAW memerintah umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari Senin dan Khamis. Hari Senin adalah hari kelahiran beliau, sedangkan hari Khamis adalah hari pertama Al-Quran diturunkan. Dan pada hari Senin Khamis juga amal perbuatan manusia diperiksa, sehingga beliau menginginkan ketika diperiksa dalam keadaan berpuasa. Yang keenam iaitu puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud bertujuan untuk meneladani puasa Nabi Daud AS kerana puasa Daud dilakukan hampir setiap hari. Rasulullah tidak menganjurkan untuk menambah puasa sunnah lainnya. Yang ketujuh iaitu puasa Ashura atau puasa Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang disunahkan untuk memperbanyak puasa. Boleh di awal bulan, pertengahan ataupun di akhir. Namun, puasa paling utama adalah pada hari Ashura, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Puasa ini dikenal dengan istilah Yaumu Ashura, yang artinya hari pada tanggal ke-10 bulan Muharram. Yang ke-8 iaitu ada puasa Ayyamul Bid. Umat Islam disunahkan berpuasa minimal 3 kali dalam sebulan. Namun, puasa lebih utama dilakukan pada Yaumul Bid, iaitu pada hari ke-13, 14 dan 15 dalam bulan Hijriah atau bulan pada kalender Islam. Ayyamul Bid sendiri mempunyai arti hari putih kerana pada malam-malam tersebut bulan purnama bersinar dengan sinar rembulannya yang putih. Kesembilan iaitu puasa Syakban. Tidak hanya bulan Ramadan yang mempunyai keistimewaan, bulan Syakban juga memiliki keistimewaan tersendiri. Pada bulan itu dianjurkan umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya dengan melakukan puasa pada awal pertengahan bulan Syakban. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi iaitu puasa adalah terjemahan dari asyam. Menurut istilah, bahasa berarti menahan diri dari suatu dalam pengertian tidak terbatas. Saumu artinya puasa. Menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam iaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan satu hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Berdasarkan ketetapan Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183 dan ketetapan hadis yang telah disebutkan di atas, puasa diwajibkan atas umat Islam sebagaimana diwajibkan atas umat yang terdahulu, iaitu menerangkan bahawa orang yang berada di tempat dalam keadaan sehat di waktu bulan Ramadan, wajib dia berpuasa. Seluruh ulama Islam sepakat menepatkan bahwasanya puasa salah satu rukun Islam yang kelima. Karena itu, puasa di bulan Ramadan adalah wajib dikerjakan. Yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang beriman, Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan suci dari haid dan nifas, berakal, baligh atau dewasa,
tidak dalam musafir atau perjalanan dan sanggup berpuasa. Puasa Ramadan lamanya sebulan iaitu 29 atau 30 hari yang dimulai setiap harinya sejak terbit pagi hingga terbenam matahari.